kasih. Yuk, mana Ibu? Assalamualaikum sahabatku di luar sana. Saya sebagai pendakwa seni atau pelukis religius akan berceramah dengan tema kesombongan. Jadi banyak teman-teman kita atau ustadz atau pendakwa yang lain itu kadang-kadang lose control, ya. Kadang-kadang lupa apa yang harus disampaikan kepada umat. Karena kesombongan itu bisa membuat diri kita jatuh. Jadi teman-teman itu usahakan rendahkan hatimu dan selalu berbicara dengan tutur kata yang ada bahasa-bahasa enak didengar, tidak menjustis orang, tidak mengecilkan orang atau mengolok-olok orang. Jadi religius itu menggambarkan perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang merdu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa kasar, ya, bahasa-bahasa caci maki, ya, itu dibuang semua. Jadi kesombongan bisa membinasakan manusia. Contoh, dulu malaikat terbaik itu bernama Ajajil. Nah, Ajajil itu adalah malaikat yang sangat terbaik dan selalu ada di samping Allah SWT. Segala pekerjaan Allah SWT, malaikat yang terbaik itu atau the best angel itu sangat tahu tentang pekerjaan Allah. Nah, karena kesombongannya, ya, karena dia tidak mau sujud atau menyembah kepada manusia yang bernama Adam pada waktu itu, dengan kesombongannya dia bilang, manusia dari tanah, ngapain saya nyembah manusia atau sujud kepada manusia, sedangkan itu perintah dari Allah SWT. Tapi iblis karena sombongnya sehingga dibuang ke dunia, itu terjatuh. Jadi banyak teman-teman di luar sana itu kalau sudah tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, lupa diri, yang dibilang lautan lupa daratan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kita berceramah ke umat, ya, memberi ilmu agama ke umat, ya, karena umat ini kan mempelajari Al-Quran atau ilmu agama sedikit ataupun ada yang mengerti, ya. Kita sebagai pendakwa itu harusnya memberitahu kepada umat dengan bahasa-bahasa bijak, bahasa-bahasa yang adem di hati, ya. Ya, saya juga punya sahabat, ya, yang sudah beken, ya, sudah top, ya, itu sebagai contoh, ya, sudah naik dia, ya, sebagai pendakwah. Itu yang bernama Gus Miftah, ya, Gus Miftah.
Itu sahabat saya ya. Jadi dia pakai bahasa-bahasa dalam pergaulan ya kepada teman-teman ya, pergaulan sehari-hari. Jadi kebiasaan ucapan-ucapan yang berbahasa seperti itu ya kan. Kalau saya pribadi ya, dia cukup bagus ya untuk cara penyampaian ke umat, cukup bagus ya. Cuman karena ya kebiasaannya dia ya, sehingga ya namanya dunia ya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh kita melihat orang itu kecil terus kita sombong. Ada bahasa bijaknya seperti ini guys. Di waktu kita di atas ya, saya berdiri ya kameramennya. Nah, di waktu kita di atas nih guys, di atas nih, kita lihat orang di bawah itu ya, itu terasa kecil ya, terasa kecil. Nah, orang yang di bawah pun ngelihat saya di atas kecil juga gitu guys. Jadi ya teman-teman, usahakan ternyata saya di atas atau orang yang di bawah sama-sama kecil ya, sama-sama tidak ada apa-apanya. Jadi seandainya saya ngetop atau teman-teman pendakwah sana ngetop atau hebat, itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu semua tujuannya untuk kebaikan. Ya namanya iblis itu tidak bisa dikalahkan. Dia selalu ikut campur dalam kita menyiarkan kebaikan, dalam kita mensiarkan kebaikan di muka bumi ini, sehingga perkataan-perkataan kita menjadi salah atau kotor. Makanya saya pernah bilang kalau dakwah itu harus izin dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iblis tidak menyusupi dalam pemikiran kita, dalam hati kita, atau ucapan kita, sehingga ucapan kita menjadi salah. Kalau kita izin, kita tidak akan salah. Yang orang Inggris bilang, pergunakanlah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau the power of God ya. Itu tujuannya supaya iblis tidak menyusupi dalam diri kita, sehingga ucapan itu tidak salah. Makanya ucapan itu adalah bagian dari doa ya. Kalau kita lihat kisah yang lama ya, itu namanya menara kesombongan ya, menara Babel. Itu melambangkan kesombongan. Jadi teman-teman tidak boleh sombong ya, karena sombong bisa jatuh. Iblis saja yang bisa menghilang, bisa tembus tembok, bisa terbang ya, bisa tahu hati manusia. Dengan kesombongannya bisa terjatuh. Bagaimana dengan manusia? Pasti jatuh gitu. Jadi sudah banyak contoh ya, kayak kemarin ya, sahabat saya Gus Pita ya sampai terjatuh seperti itu ya karena kesombongan ya kan. Nah, itu karena ada iblis menyusupi ya pada diri dia ya, sehingga terjadi seperti itu. Ya saya tidak pernah menghakimi teman-teman saya juga pendosa, sama-sama pendosa lah ya kan. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun manusia di dunia ini, sesama pendosa tidak boleh menghakimi. Kalau kita bicara yang sebenarnya ya, kalau kita bicara yang sebenarnya, kalian menghakimi teman saya atau sahabat saya Gus Mita ini, apakah kalian suci? Apakah kalian bersih? Suci? Tidak. Sama-sama pendosa. Ampuni dia ya, jangan menjustis dia lagi ya kan. Karena saya pun nggak boleh menghakimi, karena saya juga masih pendosa. Saya manusia biasa. Yang punya sempurna atau kesempurnaan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak luput dari kesalahan, dan manusia ada dosa keturunan dan ada dosa perbuatan. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun orangnya di dunia ini. Mau pendakwah, ya mau penceramah, ya mau kiai, mau ulama, mau habaib, kita tidak boleh menghakimi ya, karena mereka adalah pewaris Rasulullah. Mereka adalah penerus Rasulullah. Seperti saudara saya, sahabat saya Gus Mita, dia adalah penerus Rasulullah. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Yang punya kesempurnaan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Kalau kita diampuni segala perbuatan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diampuni, neraka jahanam guys. Makanya kita harus mengampuni kesalahan teman-teman kita, mau pendakwah, mau siapapun orangnya, kita ampuni.
Terima kasih teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum. Gracias.